Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama channel YouTube-nya Yandri Purwanto di seputaran bidang otomotif dan juga hiburan otomotif yang lain. Oke teman-teman, ini Honda Beat Custom sudah beres semuanya ya, sudah rapi dan sudah siap untuk diantar ke pemiliknya. Tapi sebelum itu saya akan mereview ulang bagian-bagiannya, dan juga nanti kita akan ke bengkel penataan kelistrikannya di bengkel manakah, dan juga langsung ke pemiliknya nanti. Tapi sebelum itu kita akan review dulu ya bagian-bagian. Mungkin teman-teman yang belum tahu prosesnya dari nol, silakan cek YouTube Yandri Purwanto, dan juga di situ teman-teman scroll ke bawah, cari saja modifikasi Honda Beat. Ini sudah ada prosesnya dari nol sampai terbentuk seperti ini, begitu. Dan juga jangan lupa ya, supaya seger minum air gula seperti ini. Oke, itu cuman selingan hiburan saja. Hiburan semata. Oke, langsung saja kita akan review dari bagian depan ya. Kalau nanti dari bawah dulu ya, dari bawah dulu aja enak, wis dari bawah nanti ke atas. Soalnya kalau kita bangun sesuatu dari pondasi dulu, begitu. Oke, untuk roda juga banyak teman-teman yang bertanya tentang ukuran roda depan dan belakang. Padahal di video sebelumnya itu sudah jelas dan sudah saya kasih ukuran ban dan velgnya sudah ada di situ. Cuman banyak lagi teman-teman yang masih bertakon-takon begitu. Oke, untuk roda belakang ini pakai ring 13 ya teman-teman, pakai ring 13. Ukurannya ini 140 per 70 13. Nah, untuk yang belakang ya, yang belakang 140 per 70 ring 13. Pelek belakangnya ini saya pakai punya Daihatsu atau punya Grand Max ya, punya Grand Max yang belakang. Dan untuk yang depan ini, untuk yang depan sama memakai ring 13, tapi ukuran bannya selisih ya. Kalau yang ini 130 per 17 ring 13. Nah, kalau yang belakangnya 140. Kalau disamakan dengan yang belakang 140, jadinya kurang enak dan berat di stang gitu. Nah, untuk pelek ini saya pakai punya mobil sebangsa Ayla ya, mobil kecil ya. Ini punya Ayla, ini sebenarnya punya Ayla. Jadi agak sempit daripada yang belakang. Yang belakang kurang lebar, yang depan agak menyempit sedikit gitu. Untuk piringan cakram ini variasi ya, variasi punya Honda, punya Honda ya ini. Dan kaliper cakramnya seperti ini, variasi juga mesin. Untuk sok depan ini punya Yamaha NMAX, karena Yamaha NMAX ini lebar ya, ban juga lebar, jadi pas, posisinya pas gitu. Kalau untuk yang belakang itu rem tetap memakai rem biasa, rem yang asli ya, gak ada cakram, rem asli, cuman trommel variasi yang chrome gitu. Untuk sok belakang ini merek ini ya teman-teman bisa cari sendiri. Untuk merek bebas, merek apa saja, yang penting shocknya seperti ini, yang variasi ada tabung supaya lebih cantik begitu. Untuk lampu depan demaker ya teman-teman, pakai demaker. Dan ini juga lampu LED juga. Untuk pangkonnya ini saya custom, saya bikin sendiri dari besi 6 dan juga 8. Untuk pangkon bagian belakangnya ini pipa seukuran ini
ukuran berapa ini, 3/4 apa berapa ya gitu. Dan untuk stang dan pangkon stang ini saya custom. Di video sebelumnya sudah ada tutorialnya pembuatannya pangkon stangnya. Ini custom semua ya, kecuali stang ini milik motor apa ini, CBR atau apa ya. Kalau untuk speedometernya punya KTM. Dan untuk pengereman ini juga variasi Brembo ya, pakai Brembo variasi baru, ini masih baru. Dan untuk boxnya, box depan bentuknya seperti ini jadinya seperti ini. Di bagian tutup boxnya ini saya kasih baut 6 biji ya, baut ukuran 6 biji ya, seperti itu. Untuk pangkon depannya, pangkon lampunya ini saya pakai baut 3 baut untuk dikasih kekuatannya. Box belakangnya seperti ini, di dalamnya ini sudah ada segalanya di sini ya. Ada kabel-kabel untuk soket-soketnya, holder depan, dan juga ECU di sini di dalam, semuanya di situ. Dan juga untuk box yang bawah ini sengaja untuk sementara dikasih ini ya, tak kasih apa, skotlet yang seperti fiber supaya lebih cantik. Tapi ini sementara, nanti kalau sudah ada karet dipasang karet supaya lebih nggak licin gitu aja. Untuk tangkinya di sini. Untuk dalemannya teman-teman sudah tahu mungkin ya, di video sebelumnya sudah ada tutorial pembuatannya ini, tangki dan juga pembuatan pangkon baterainya juga di sini. Oke, untuk joknya, ini joknya juga saya custom sendiri. Untuk sementara kulit joknya ini saya cari yang lebih bagus, ternyata masih kosong. Jadi sementara pakai jok seperti ini aja dulu. Nanti kalau sudah ada mungkin akan diganti dengan jok yang lebih rapi, lebih bagus lagi begitu. Seperti itu. Untuk rangkanya ya teman-teman, rangkanya bentuknya seperti ini. Tapi untuk rangka sih bebas terserah dari selera teman-teman semuanya, mau model kayak apa itu bisa dikondisikan sendiri begitu. Kalau saya ini memang sengaja saya buat begini, kosong. Ini kosong, sementara gini untuk penutup karburatornya pakai mika supaya apa, aman dari lumpur dan air gak masuk ke dalamnya gitu. Apalagi ini lagi, ini banyak teman-teman yang suka dengan bentuknya. Lampu selopan belakang dan juga lampu sennya saya bentuk seperti ini. Ini juga sudah ada tutorial pembuatannya di video sebelumnya. Seperti itu. Tinggal bikinnya saja seperti ini. Kalau kita bikin yang lebih besar gak mungkin ya, karena ini posisinya memang pantas seperti ini. Seperti itu. Bulat dan bulat begitu. Untuk mesin ini masih standar ya, nggak dirubah-rubah, semuanya tetap standar. Tutup CVT juga masih terpasang, tidak seperti Beat yang saya custom yang putih itu. Yang putih itu kan ada penutup customnya, jadi ini suaranya lebih halus dan juga lebih adem rasanya gitu. Mesin standar gitu. Dan knalpot ini racing ya, knalpotnya racing seperti ini bentuknya ke atas. Untuk suara memang kurang empuk ya, suaranya ini sangat keras sekali dan kurang ulem gitu. Terus apalagi, oh ya, ini arm ini jaraknya kurang lebih berapa kemarin itu lupa saya. Ada juga ukuran pembuatan armnya juga ada ya di video sebelumnya. Untuk arm ini wis minimal itu 25 cm atau berapa gitu, lupa saya ukurannya. Terus apalagi teman-teman, jadi motor ini sudah beres, tinggal nanti diantar ke pemiliknya.
karena pemiliknya ini nggak jauh dari sini. Pemiliknya ini adalah Bang Ari ya, Bang Ari Motor, dan ada di Lumajang. Untuk oh iya teman-teman, juga banyak yang bertanya tentang jari-jarinya. Jari-jarinya ini jadi ada 2 set ya, untuk satu roda ini 2 set, 1 set termasuk, tapi ini beli 2 ya, yang ukuran depan beli 2, ukuran belakang juga beli 2 set, jadi lubangnya itu 2 kali lipat seperti itu. Kalau ini adalah untuk kekuatan dan juga pangkon shock, kekuatan bantuan kekuatan CVT dan pangkon shock. Karena kalau nggak ada ini kurang rame ya, kurang rame. Kalau ada ininya ada variasinya juga. Untuk standar tetap memakai standar yang asli, yang tengah juga nggak saya buang, tetap memakai yang asli, soalnya kalau ada servisan itu enak sekali, nggak perlu cari tempat yang lebih tinggi begitu. Oke, setelah ini kita akan ke bengkel yang menata kelistrikan kemarin. Kita nanti akan sedikit berbincang-bincang dengan bengkelnya. Oke, ikuti terus video dari saya, Yandri Purwanto. Jangan lupa yang baru menemukan channel YouTube-nya Yandri Purwanto, subscribe, like, dan share juga. Oke. Ya, ini holdernya domino ya, pakai domino. Ini sudah penuh semua di sini. Kalau depan gas kontaknya, Daytona, ada starternya dan juga stop engine gitu. Oke teman-teman, untuk bagian kelistrikan saya taruh di bengkel ini ya, Jafran Motor. Di sini servis segala motor dan juga paham di dalam bidang injeksi. Oke, kita akan langsung ke menungsanya. Ini anak buah sandalan, Mas. Perkenalkan jenenge sampe-sampo. Siapa? Andre. Oh, ini Mas Andre, anak buah dari Mas Eko Ndi. Oh iya. Nah, ini Mas, sampean monggo perkenalkan Mas. Jenenge sampean sapa, Mas? Bali. Bali. Ya, oke. Dan di sini antrian juga banyak ya, setiap hari gini. Dan ini ada motor. Gara-gara motor ini jadi lambat ya, gara-gara ini. Gara-gara ini. Nah, oke, ini anak buah yang ini kok kenalkan nomonyo Rizky. Oke, Mas Rizky. Oke. Untuk kelistrikan ini semuanya sudah ready, sudah beres semuanya, digarap dengan ketelatenan dan kerapian oleh Mas ini. Kok ulap Mas ini Mas? Ulap Mas. Iya. Ini Mas apa? Eko siapa? Eko Cung. Oke. Atau bengkel Jafran Motor yang ada di barat Pasar Yosowilango, utara Pasar Yosowilango ya, utara masjid. Oke Mas, ini kemarin kan sempat banyak teman-teman yang bertanya untuk kesulitan dari penataan atau kelistrikan injeksi ya, dan motor seperti ini kan karburator, ini mungkin lebih mudah ya daripada motor ini. Untuk kesulitan penataan kelistrikan dari motor injeksi ini di bagian mana saja Mas? Monggo. Untuk kalau kelistrikan kesulitannya cuma di penataan kabel, soalnya kan kalau untuk injeksi kabel tidak bisa diringkas. Oh betul. Jadi untuk injeksi kalau misalnya satu ya satu, di misalnya untuk sensor ini, sensor itu, jadi misalnya jumlah kabel yang masuk ke ECU kurang lebih 52 atau berapa, ya itu harus fungsi semua. Jadi intinya kalau untuk injeksi ini ya intinya satu jalur Mas ya, satu jalur. Ya, kalau untuk karburator kan biasanya plus sama minus itu dijadikan satu kan, bisa ya. Untuk plusnya sendiri, minusnya sendiri, ya ikut cabang enggak apa-apa. Kalau ini harus keluar sendiri. Bahkan untuk masa atau negatifnya sendiri itu kurang lebih ada 5 sampai 6 kabel. Itu harus keluar sendiri-sendiri. Maka kesulitannya sih yaitu merubah yang seharusnya jalur di belakang kita rubah di depan. Ya, untuk ini teman-teman ya, untuk kabelnya ini memang orinya tetap memakai orinya, cuman posisinya itu dirubah. Yang awalnya di depan
itu dirobak ke belakang, yang di belakang dirobak ke atas ke box bagian sini. Jadi di dalam ini ada semua apa ya, soket-soket ke holder dan juga ke apa ini? Ecu apa? Ecu ke ecu. Ecu atau ECM di sini. ECM-nya di sini ya. Ada beberapa kabel, penambahan kabel. Soalnya kalau pakai kabel aslinya kurang panjang. Kurang panjang, benar. Jadi untuk holder ini semuanya sudah fungsi, rem-reman juga sudah fungsi, lampu juga pakai soket. Jadi intinya ini semuanya saya pakai pakai soketan semua. Supaya apa? Supaya nanti kalau kita bongkar pasang itu lebih mudah gitu. Soalnya motor kayak gini nih nggak mungkin satu kali enak, mesti ada kendala nanti ya. Gitu kan ya. Kalau untuk bagian sini Mas ya, memang kalau bagian sini memang nggak bisa dirapikan Mas ya. Soalnya ini sudah ukurannya. Ya, ukurannya kabel segini. Kalau misalnya dirapikan, kita cuma isolasi aja lah. Kalau pengen ringkes ya kita main tali kabel tis atau diri track gitu aja. Cuma kalau untuk dirapikan dipotong-potong, nanti jangan soketnya yang cepat panas. Gitu. Kalau untuk penataan kabel-kabel seperti ini, karburator mungkin lebih mudah. Berapa persen gitu kira-kira Mas? Kalau ketingkat sekitar 90% lah. 90% ya. Lebih mudah. Cuma kalau ini, kalau ngomong ya mungkin kalahnya di waktu lah. Waktu biasanya kalau untuk karburator 1 minggu cukup. Bahkan nggak sampai 1 minggu selesai. Ini kalau nggak salah hampir 2 bulan. Hampir 2 bulan ya. Karena sama keadaan seperti ini, antrian banyak, dan juga memang kalau untuk menata kelistrikan dari injeksi memang butuh kesabaran dan ketelitian begitu. Oke Mas, terima kasih, semoga sukses terus. Sama-sama. Dan banyak rezeki, sehat selalu. Oke, setelah ini kita akan lanjut untuk mengantarkan motor ini ke pemiliknya, yaitu Bang Ari Motor gitu. Nanti setelah semuanya selesai kita akan antar ke sana.